Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini yuk belajar bersama Budi tentang cara menentukan kunci determinasi. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi secara tepat. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan kita pelajari melalui video ini. Pertama, pengertian kunci determinasi. Kedua, cara membuat kunci dikotom, dan yang ketiga, tentu saja, contoh soalnya. Kunci determinasi merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan, mulai dari ciri umum hingga ciri khusus, untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi sederhana yang disusun atas dasar pengelompokan makhluk hidup menjadi 2 kelompok berbeda disebut kunci dikotom. Dari berbagai macam model dan kunci determinasi yang ada, kunci dikotom ini termasuk yang paling sering digunakan. Nah, kita akan memperdalam lagi tentang kunci dikotom di video ini. Sebetulnya, kita bisa membuat kunci determinasi sendiri. Yang paling mudah tentu membuat kunci dikotom. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita ingin membuat kunci dikotom sendiri. Yang pertama, kunci dikotom umumnya menggunakan ciri morfologi, sehingga mudah untuk diamati. Ciri morfologi ini biasanya berkaitan dengan bentuk struktur tubuh makhluk hidup. Misal, tulang daun menjari atau menyirip. Tubuh ditutupi oleh sisik atau ditutupi oleh bulu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri morfologi tersebut ditulis dalam urutan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, setiap nomor harus terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Ya, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Kemudian, terakhir, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Nah, makna relatif ini contohnya berdaun besar, ya, besar atau kecil itu kan relatif. Kemudian panjangnya 4-8 cm. Nah, jadi usahakan makna-makna yang tertuang dalam pernyataan kunci dikotom itu jelas. Nah, berikut adalah contoh kunci determinasi ya, berupa kunci dikotom. Nah, jadi tadi ya disusun berdasarkan urutan nomor, kemudian setiap nomor itu berisi 2 pernyataan yang berkebalikan. Nah, jadi 1A, ini misalnya hewan tidak bertulang belakang, maka pernyataan keduanya hewan bertulang belakang. Kemudian, nah ini ya kata pertamanya biasanya sama ya dalam satu nomor yang sama. Jadi ini hewan, ini penutup tubuh, ini juga penutup tubuh, dan seterusnya. Kemudian, nah nanti dari pernyataan-pernyataan ini, gitu ya, ini disusun mulai dari yang umum sampai ke yang khusus. Jadi nanti yang 1A, gitu ya, kalau hewan tidak bertulang belakang, nah nanti kita arahkan harus dilanjutkan ke nomor berapa, ya? Apakah ke nomor 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Kemudian selain kunci determinasi, kunci dikotom juga bisa dibuat dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, jadi misalnya nanti ada tumbuhan, kemudian di sini ada nama-nama tumbuhannya. Nah, kita bagi 2 ya, tetap ya. Dalam satu nomor yang sama itu 2 pernyataan yang berbeda. Yang pertama berspora, berarti yang keduanya tidak berspora. Nah, ini masing-masing bisa dibuat cabang lagi. Memiliki akar batang daun sejati misalnya ya, yang keduanya. Nah, 2B-nya tidak memiliki akar batang dan daun sejati. Kalau yang tidak berspora, nah ini juga bisa dibuat cabang lagi. Misalnya berkembang biak dengan strobilus atau berkembang biak dengan bunga. Begitu seterusnya. Jika masih kesulitan membuat kunci determinasi secara langsung, nah kita bisa membuat diagram kunci dikotom dulu, baru kemudian dari kunci dikotom ini kita membuat urutan kunci determinasi seperti yang awal. Nah, ini merupakan contoh soal menentukan
nomor kunci determinasi ya untuk mengelompokkan makhluk hidup. Jadi misalnya kita diminta menuliskan nomor kunci determinasi untuk jamur dan pohon mangga berdasarkan kunci determinasi ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita amati dulu ya. Misal untuk jamur, untuk menentukan nomor kunci determinasi selalu mulai dari nomor 1 ya. Jadi untuk jamur ya, kita lihat dulu kunci determinasi nomor 1. Setelah ke nomor 1, kita tentukan jamur itu masuk 1A atau 1B. Nah, jamur itu kan tidak mempunyai batang ya. Jadi jelas dia merupakan 1A. Setelah kita dapat 1A, maka kita lihat nih di sebelah kanannya, di sini. Oh, kalau 1A, ada nomor 2 di ujung kanan. Artinya, harus dilanjutkan ke nomor 2. Sekarang, kita lihat di nomor 2. Ya. Nah, di nomor 2 ini juga kembali gitu ya, dilihat. Jamur itu termasuk 2A atau 2B ya. Nah, apakah jamur mengandung klorofil? Atau jamur mempunyai zat hijau daun? Nah, jamur itu warnanya tidak hijau kan ya? Berarti dia tidak memiliki zat hijau daun atau tidak mengandung klorofil. Jadi, nomor 2-nya jamur itu masuk 2A. Kemudian kembali kita lihat di sebelah kanannya. Oh, tidak ada nomor lagi ya. Tapi ada sebuah kata di sini, fungi. Artinya, perjalanan kita cukup sampai di sini saja. Tidak harus melanjutkan ke nomor 3, 4, 5, 6 ya. Nah, perjalanan berhenti sampai di sini karena sudah tidak ada nomor lagi. Jadi, jamur itu nomor kunci determinasinya 1A, 2A, dan dia termasuk kelompok fungi. Kemudian untuk pohon mangga, kembali ya, kita lihat nomor 1 dulu. Selalu ya, diawali nomor 1. Kita pilih nih, pohon mangga itu tidak mempunyai batang atau mempunyai batang ya. Nah, karena pohon mangga mempunyai batang, berarti dia satunya 1B. Setelah itu, kita lihat di sebelah kanannya. Oh, kalau pohon mangga harus dilanjutkan ke nomor 3. Jadi kita langsung menuju ke nomor 3 ya. Tak perlu melihat nomor 2 ya, sesuai arahan dari nomor 1. Di nomor 3 ini kita tentukan lagi apakah mangga daun mudanya menggulung atau tidak. Nah, pohon mangga itu kan daun mudanya tidak menggulung. Ya, berarti 3-nya 3B. Kita lihat lagi sebelah kanannya. Wah, ternyata perjalanan masih harus berlanjut ke nomor 4. Jadi, mari kita lihat nomor 4. Di nomor 4, kita tentukan lagi nih. Apakah mangga mempunyai bunga atau tidak? Nah, 4-nya tentu saja mangga tumbuhan berbunga ya. Jadi dia 4-nya 4B. Masih lanjut? Oh, lanjut ternyata ya ke nomor 5. Jadi kita lihat nomor 5. Merupakan tumbuhan berbiji terbuka atau tertutup nih. Nah, kalau mangga bijinya kan tertutup oleh daging buah ya. Jadi 5-nya 5B. Ternyata masih lanjut lagi. Perjalanannya panjang sekali ya. Ke nomor 6. Jadi kita lihat ke nomor 6. Nah, jadi di nomor 6 kita pilih lagi. Dia berkeping biji 1 atau berkeping biji 2 ya. Nah, mangga itu berkeping biji 2 atau berakar tunggang. Dan di ujungnya sudah tidak ada nomor lagi ya. Di 6-nya 6B. Dan pohon mangga itu termasuk Angiospermae dicotyl.
Kemudian untuk contoh soal yang menggunakan diagram, nah misal ya, amati ciri-ciri hewan berikut lalu lengkapi diagram kunci dikotom dengan jenis hewan-hewan tersebut. Jadi misalnya ada beberapa gambar hewan di sini ya, kemudian diagramnya sudah disediakan. Nah ini untuk nama-nama kita biasanya mulai dari sini ya. Di bagian nama hewan, kita tinggal tuliskan nama-nama hewan yang ada, ya, atau yang diminta dikelompokkan, atau yang diminta untuk ditentukan dia masuk ke jenis mana. Nah, misal kita akan mengklasifikasikan katak, ya, di hewan ketiga. Kita tinggal pilih nih, katak ini apakah dia menyusui anaknya atau tidak. Ya, katakan tidak menyusui anaknya ya, jadi kita tulis di 1B. Nah, di 1B ini dia bercabang nih ke 2A dan 2B. Apakah tubuh katak ditutupi dengan bulu atau tidak? Nah, kalau dilihat tidak ditutupi oleh bulu ya, jadi kita tulis di 2B. Kemudian, masih bercabang di sini, ada 3A dan 3B. Katak bergerak dengan sirip atau bergerak tidak dengan sirip ya. Kalau katak kan dia punya kaki ya di sini, bisa meloncat-loncat jadi tidak bergerak dengan sirip. Kita tulis di 3B. Nah, di 3B ini bercabang lagi jadi 4A dan 4B. Karena tubuh katak kalau dilihat dari gambar selalu basah, kita tulis di 4A. Di 4A ini ditarik garis ke atas ya, itu ada amfibi dan tidak ada cabang lagi ya. Jadi perjalanannya sudah berakhir untuk katak. Dengan demikian kunci determinasi katak bisa kita tulis 1B, 2B, 3B, 4A. Selanjutnya untuk ayam, kita mulai lagi dari awal ya. Pilih apakah menyusui atau tidak. Karena tidak, kita tulis di 1B. Tubuhnya ditutupi bulu berarti 2A. Nah, tarik ke atas ya, ada aves, tidak ada cabang lagi, berarti sudah cukup. Kunci determinasinya 1B, 2A, dan ayam termasuk aves. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga paham ya dan bermanfaat. Thank you for watching. See you.